Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 3 SD atau MI semester 1. Pelajaran ketiga, meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Pelajaran pertama, Allah itu Maha Esa. Sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. 2. Peserta didik mampu menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. 3. Peserta didik mampu menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. 4. Peserta didik mampu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Esa artinya tunggal atau satu. Amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Iya, gambar orang yang sedang sholat. Nah, anak-anakku sekalian, sholat adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pengakuan hanya Allah yang wajib kita sembah dan tempat kita meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Anak-anakku sekalian, Allah tidak beranak, anak-anakku sekalian, dan juga tidak diperanakkan. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan Allah itu punya anak. Tidak, anakku, tidak. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kalau dia beranak, itu bukan Allah namanya. Itu namanya manusia. Kalau Allah Tuhan, dia tidak memiliki anak. Maka inilah yang harus kita yakini,
bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Jadi Allah sangat berbeda. Allah Maha mendengar. Bukan berarti Allah memiliki telinga seperti telinga kita. Tidak, anakku. Telinganya Allah lebih kuat pendengarannya ketimbang telinga kita. Allah bisa mendengar apa saja yang dibisikkan di dalam hati. Sementara kita hanya bisa mendengar ketika diucapkan. Maka sangat berbeda dengan makhluk. Maka keyakinan kita bahwasanya Allah berbeda dengan makhluk. Ini yang perlu kita yakini, bahwa Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa, Esa artinya tunggal atau satu. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam zatnya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam menciptakan alam ini dan tidak memiliki sekutu dalam memerintah dan menguasai alam semesta. Nah, anak-anakku sekalian, Allah tidak memiliki sekutu. Maksudnya, sekutu di sini adalah Allah tidak memiliki dua atau tiga. Tetapi Allah adalah zat yang Maha Esa. Dia tidak memiliki sekutu. Kalau dia memiliki sekutu, itu bukan Allah namanya. Nah, jadi kita meyakini Allah itu Esa dalam zatnya. Apa itu? Tidak memiliki sekutu dalam menciptakan alam ini dan tidak memiliki sekutu dalam memerintah dan menguasai alam semesta. Coba kalau Allah umpamanya ada sekutunya, maka mereka akan berbeda pendapat. Kacau jadinya. Maka Allah Maha Esa dari zatnya. Dia tidak memiliki sekutu dalam memerintah dan menguasai alam semesta. Dia hanya satu, yaitu Allah Maha Esa. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, yakini di dalam hati kita bahwa Allah itu Esa Tunggal dalam memerintah dan menguasai alam semesta. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam sifatnya. Artinya, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang dapat menyerupai sifat-sifatnya Allah. Seperti digambar. Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang menciptakan apa yang ada di langit. Di langit itu ada namanya planet-planet. Di mana planet itu berputar-putar mengelilingi matahari. Dan mereka tidak pernah bertabrakan. Siapa yang mampu melakukan ini? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Maha Esa dalam sifatnya. Sifatnya maha besar yang mampu mengendalikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, meyakini Allah Maha Esa, Tunggal Satu. Dan Allah Esa dalam segi sifatnya. Tidak ada seorang pun di muka bumi, makhluk apapun, yang dapat menyerupai sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam af'alnya. Artinya, af'al itu artinya perbuatan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti digambar. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengendalikan, yang mengatur planet-planet ini berputar mengelilingi matahari, dan mereka tidak pernah bertabrakan. Ini siapa yang melakukan ini? Af'al. Allah yang berbuat. Makanya Allah Esa dalam af'al. Satu. Dan tidak ada yang bisa menandingi, melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Allah. Nah, inilah menunjukkan Allah itu Maha Esa, Tunggal Satu, dan Allah Maha Besar. Allah yang patut kita sembah. Allah yang patut tempat kita meminta pertolongan. Jangan minta kepada siapa-siapa. Lihat, perbuatan Allah begitu besar, mengagumkan, yang tidak bisa diperbuat oleh siapapun. Maka kesitulah kita harus memohon dan menyembah kepadanya, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Allah tidak mungkin bersifat ta'adud. Ta'adud artinya Allah tidak mungkin berbilang. Berbilang artinya lebih dari satu. 2, 3, 4. Tidak mungkin Allah itu berbilang. Seandainya Tuhan lebih dari satu, pasti akan kacau. Pasti memiliki keinginan yang berbeda. Oleh karena itu, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, Satu, Tunggal. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Dianya Allah terjadi secara sendirinya berkat kekuatan yang dia miliki. Itulah yang maha super. Itulah yang patut kita sembah. Dan itulah yang patut tempat kita meminta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh karena itu, kita harus satu, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti digambar. Jadi, sebagai wujud kita meyakini Allah itu Maha Esa, Tunggal, maka yang harus kita lakukan adalah beribadah hanya kepada Allah. Mengerjakan solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Inilah salah satu wujud kita meyakini Allah itu Maha Esa dan ada. Maka kita melaksanakan ibadah
hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Ini sebagai wujud kita meyakini Allah Maha Esa. Kita harus memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. 3. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu. Seperti digambar, ada orang menyembah batu. Ini tidak boleh. Ini namanya mensekutukan Allah dengan sesuatu. Ini termasuk dosa besar. Dan ini termasuk orang yang tidak meyakini Allah itu Esa. Masa disamakan dengan batu? Ini adalah perbuatan salah, dosa besar. Maka kita tidak boleh mensekutukan atau musyrik, mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Seperti digambar, mereka menyembah batu. Seperti ini tidak boleh. Ini termasuk mensekutukan atau musyrik atau syirik yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Keempat, tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan nasib. Seperti digambar, ada orang datang meramal kehidupan kita dengan dilihatnya telapak tangan kita. Dia bilang kamu adalah akan kaya, kamu akan miskin dan sebagainya. Jangan percaya. Ini termasuk juga syirik. Karena kaya dan miskin itu adalah atas izin Allah dan atas usaha kita. Kita tinggal menjalankannya lagi. Jadi kita tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan orang tentang apa yang ada di dalam diri kita. Kita hanya percaya memohon pada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menolong kita kalau kita memohon kepadanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari mempercayai ramalan-ramalan nasib yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyesatkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita jauhi. Nah, sekarang tugas siswa, salinlah latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Aku percaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha ... 2. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib ... 3. Aku percaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ... dan tidak pula diperanakkan. 4. Aku beribadah hanya kepada ... 5. Berdoa meminta sesuatu hanya kepada ... Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Esa artinya tunggal. Tunggal artinya satu. Allah Esa tunggal satu. Ini yang harus kita tanamkan dalam keyakinan kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang wajib kita sembah, tempat kita meminta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Esa tunggal satu. Mudah-mudahan kita semua memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.